Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, khususnya Big Bang yang beberapa minggu kemarin tertekan. Akhirnya dari hari Kamis ya kemarin tuh mulai rebound. Apa Rabu ya? Ya bagus kan? Kita langsung saja ke saham pertama. Itu BBNI yang ditutup di harga 4.620 menguat 3,35%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semua, sebenarnya BBNI akumulasi. Nih lihat RX sendiri beli, dia bahkan dia nggak ada jual hari ini. Dia beli 275.000 lot tuh berapa tuh dikali average-nya 4.600 tuh. Karena nanti kita lihat di Stockbit. Langsung saja ke teknikalnya nih. RX tuh beli di 127 miliar, BB 19 miliar, JetP 17 miliar. Bagus gak? Harusnya bagus. Ya, harusnya sih pelan-pelan naik. Kenapa? Karena sudah mulai tidak ada atau sedikit candle merahnya. Banyak candle hijau. Mudah-mudahan serius bangkit ya. Sudah tembus 4550 harusnya aman. Ya, harusnya aman. Jadi peluang besar sampai Februari awal 4.800. Semoga bisa sampai 5.000. Saya targetkan 4.800 saja, naik 3%-an lah. Gak usah muluk-muluk, kita kalau dikasih 3% lagi ya lumayan. Kalau Bapak Ibu yang punya harga 4.200, 4.400 kan lumayan profitnya kalau sampai 4.800. Ya kalau dikasih sampai 5.000 tuh sangat bagus ya. BBNI masih bagus nggak? Ya masih bagus, masih ada yang mengarah ke atas. Lanjut, BMRI yang ditutup juga kembali rebound menguat 2,12% ke harga 6.000. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BMRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI bagus ya. Kalau Bapak Ibu kemarin ada beli di 5.500, 5.600, nggak harus tepat 5.400 terus habis beli langsung rebound ya. Ada nggak yang mungkin pas tepat dia dapat di 5.400 dan rebound? Ya mungkin pas dia antri. Tapi yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi kalau Bapak Ibu yang selalu tepat langsung rebound. Mungkin ada yang beli di 5.600, 5.500 yang nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu tuh apa alasannya sampai beli BMRI di 5.500, 5.600, plannya seperti apa ya. Kalaupun Bapak Ibu beli di 5.500, 5.600 kan bisa profit juga tuh 10-12%. Gak harus tepat di bawah, yang penting tahu apa alasannya. Seperti nanti BBRI ya, sering saya bilang juga tuh BBRI, alasannya saya beli kemarin di 3.940 ya. Saya juga screenshot ke grup, saya beli BBRI ya, sempat turun ke berapa tuh 3.800 ya, tapi habis itu dia rebound. Jadi untuk BMRI ini kemungkinan besar bisa kepentok juga nanti di 6.200 kalaupun naik. Jadi sideways dulu. Pokoknya juga hati-hati BMRI kalau Bapak Ibu trading jangka pendek yang pakai cut loss ya. Boleh nggak sih nggak pakai cut loss? Big Bang nggak masalah, tapi time frame-nya lebih lama. Ya pokoknya simpen aja lah. Dividennya aja besar. Ya, dividennya aja tuh lebih besar dari Bapak Ibu nyimpan uang di bank. Ya, kalau nggak salah rata-rata di 2-4% rata-rata bank. Ya, sedangkan bunga deposito mungkin berapa deposito? 4% apa 3%? Ya, mungkin lebih besar deposito. Ya, tapi deposito nggak bisa ada kenaikan harganya kan. Dia flat. Tapi ya ada resikonya juga kalau Bapak Ibu invest di saham. Daripada nyimpen uang aja, misalnya Bapak Ibu nih, untuk pendidikan anak kira-kira uangnya nggak dipakai 5-10 tahun ke depan. Daripada, disclaimer nih ya, bukan ajakan ya. Ini memberi gambaran Bapak Ibu, ada pandangan lain. Daripada asuransi pendidikan anak yang Bapak Ibu nyicil mungkin 300-400 setiap bulan. Ya, selama 10 tahun sekian dapatnya. Bapak Ibu mendingan sekalian beli saham banknya aja. Kan biasa ditawarin di bank-bank BUMN juga kan asuransi pendidikan anak. Nah Bapak Ibu hitung. Cuman ya ingat fluktuasi harga ada naik turunnya. Ya kalau Bapak Ibu nabung setiap bulan harusnya ya beli satu lot kayak misalnya satu lotnya berapa Bank Mandiri? 600.000. Ya Bapak Ibu nabung 600.000 setiap bulan. Ya pastinya dari dividennya aja 3%, anggap aja 3% setahun, 5 tahun berarti Bapak Ibu tuh sudah gain 15%. 3 kali 15%.
15%. Belum 5 tahun masa sih sahamnya nggak naik-naik nih Bapak Ibu lihat ya. Mondinya kita lihat Mondi biar lebih rapat. Nih. Dari 2020 aja ya, anggap aja beli di 2020 tuh di 3.500. Dia naik sampai 100%. Sempat ke 7.400 kan? Dari 3.500. 100% dia naik. Ya mungkin karena Bapak Ibu nyicil setiap bulan ya nggak nyampe 100%. Mungkin di 50% tambah dividen 5 tahun tuh 15%. Berarti 65% itu besar nggak? Ya besar lah. Apalagi kalau Bapak Ibu disclaimer juga ya. Kalau Bapak Ibu lamsam. Misalnya wah saya sih ada 2 pendidikan anak. Ini ada 30 juta daripada saya simpen di bank atau asuransi atau kalau berani ngambil resiko lebih tinggi daripada deposito, Bapak Ibu lamsam langsung simpen, ya Bapak Ibu hitung aja nih. Setahun kenaikannya itu 5 tahun kenaikannya 100%, 30 jadi 60 juta. Ibaratnya seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu simpen uang itu di bank aja 30 juta misalnya, 5 tahun itu mungkin bunganya berapa? 1% apa ya? 1% lebih aja kan? Bahkan bisa nggak nyampe 1%. Dia tuh ada nominal persentasenya juga. Tuh. 1% 300. Cuman dapat berapa tuh? 1.500.000. Ya, jauh banget kan? Bapak Ibu bisa minimal dapat 50%-nya tambah dividen 65% dengan hanya dapat berapa tadi? 5%. Jauh banget ya. Itu pandangan tapi disclaimer nggak harus ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak siap karena itu ya, resikonya juga ada karena fluktuasi harga. Tapi secara view, nih lihat BMRI dari 2009 dari harganya 400, 500 sekarang di 6.000. Nggak usah jauh-jauh, 10 tahun aja dari 2.000 ke 6.000 tuh berarti 300% apa? 200%. Lumayan kan? Seperti itu. Ya, jadi kembali ke masing-masing. Kalau tertarik simpan di bank juga nggak masalah ya, karena setiap orang kan beda-beda profil resikonya. Itu aja ya. Untuk BMRI, kalau pandangan saya harusnya sih masih bisa bertahan lah. Mudah-mudahan ya besok bisa lanjut rebound karena MACD-nya sudah mendukung. Lanjut, BBRI yang ditutup di harga 4.220 menguat 3,17%. Asing net buy. Bukan sebenarnya BBRI diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BBRI nggak nyampe 4.000 dia dari rebound lagi. Kalau seperti ini sangat mungkin 4.400, 4.500 di akhir Januari ya. Dan BBRI waktu itu nih ya, di 13 Januari itu saya suruh beli. Belum saya infokan beli itu hari Minggunya ya, kalau nggak salah hari Minggu tanggal 12 tuh. Nah tanggal 12, tanggal 13-nya kami sudah beli. Tanggal 12 tuh saya bilang BBRI di bawah PBP 2. Di waktu itu 1,8. Menurut saya ini sangat lumayan murah ya. Karena jarang-jarang BBRI itu di PBP di bawah 2. Yang saya kasih penjelasan juga terakhir PBP di bawah 2 itu saat COVID. Nah ini BBRI tiap tahun bertumbuh. LK-nya bagus. Terakhir juga LK-nya bertumbuh walaupun nggak 2 digit, 1 digit aja. Ya ada yang bilang nggak sesuai ekspektasi pasar. Pak Luat trap. Ya sering saya sudah bilang juga di grup. Semakin gencar sambal BRI di negatif, muncul berita negatif, diomongin jelek, nggak lama lagi rebound. Ya setelah itu 2 hari rebound. Bahkan ya karena ya itu karena saya pegangannya itu BPB, ya simple aja sih nggak. Nah itu yang jadi pegangan saya ya, karena tadi saya belinya di 3940 sempat di bawah 3.800, bahkan di komen wah menyenangin diri bilangnya ya karena saya udah punya pegangan ya. Kalaupun ya saya bilang kalaupun saya cut loss di bawah 3.800 itu nggak nyampe 5%, sangat mungkin saya ganti di saham lain dan akhirnya profitnya lebih dari 5%. Kalau saya TP sekarang ya dapat profit kan, tapi karena masih bagus saya hold. Waktu itu juga saya bilang kalau dia jebol 4.000 saya TP 1% aja udah saya TP kan. Ternyata dia rebound lagi. Nah seperti itu ya, kita tuh harus punya pegangan, punya plan, punya sistem trading biar Bapak Ibu nggak takut diomongin orang jelek. Bapak Ibu ada pegangan, Bapak Ibu tahu ya. Karena di grup juga ada itu. Padahal sudah saya bilang
tahan. BBRI yang nyangkut atas simpan. Kalaupun nggak bisa average down, biar hot aja. Big Bang nggak masalah, nggak pakai stop loss. Kalau Bapak Ibu sudah di 10% itu hot aja lah. Kecuali masih 5%, ya mungkin cut loss bisa. Itu ya. Jadi saat ini BBRI kalau pandangan saya tetap naik. Ya potensi arah 4.400 4.500 di akhir Januari. Mudah-mudahan BBRI. Itu aja. Lanjut BBCA yang hari ini cukup dalam, koreksinya nggak tahu kenapa nih. 2,7% ke harga 9.625. Ini cukup dalam ya. Sekelas BBCA 2% lebih tuh cukup dalam. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BBCA terlihat memang ada distribusi. Kalau Bapak Ibu ada tahu info bisa tulis di kolom komentar. Tapi secara teknikal sih memang distribusi. Selama nggak jebol 9.500 sih ya masih boleh lah Bapak Ibu hot kalau baru beli. Kalau mau cut loss tipis dulu juga bisa. Mungkin 1,5% 2% cut loss aja dulu. Karena dia jebol 9.500 ya itu boleh. Karena cut lossnya juga tipis. Nanti buyback di bawah bisa di 9.000 kan. Dari 9.000 di bawah mungkin 9.450 cut loss ke 9.000 tuh kan masih ada potensi 5%-an. Nah lumayan cut dulu 2% nanti buyback di bawah. Bisa nggak seperti itu strategi? Bisa. Boleh nggak saya strateginya nggak pakai cut loss, saya average down? Boleh juga. Ya kembali ke masing-masing. Saat ini bagaimana BBCA? Kita masih wait and see dulu ya. Lihat aja dulu. Kalau Bapak Ibu nekat beli di 9.500 stop loss mungkin di 9.450 nggak nyampe 1%, ya udah koreksi buang aja, belinya yang pas di 9.500. Itu ya untuk BBCA saat ini masih sideways, mudah-mudahan besok kembali rebound. Lanjut BBTN yang ditutup di harga 1095 menguat 0,92%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BBTN didistribusi. BBTN tembus 1100 dulu baru menarik. Kalau menurut saya tembus 1100 baru menarik. Ya tutup, nggak harus tembus, atau ya tutup lah, tutup di atas 1100 baru menarik. Wait and see dulu saat ini. Tapi kalau nekat beli ya support harus dijaga 1050 BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup di harga 2.570 menguat 1,18%. Asing net sell. Kalau dia bakal semuanya BDMN diakumulasi tipis. BDMN masih bagus ya, masih sideways, masih volumenya juga bagus, big akumulasi. Lanjut ya, tembus 2650, potensi tembus di Januari, bahkan mungkin minggu ini tembus BDMN. Tapi kembali lagi disclaimer. Lanjut Arto yang ditutup di harga 2.580 menguat 1,17%. Asing net buy. Kalau dilihat bakarnya Arto akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Arto bagus, ada ABK akumulasi masih normal. Jadi kita lihat minggu ini harusnya tembus 2.600. Target minggu ini kalau jalan ya 2.700-an. Mudah-mudahan ya. Besok kalau tembus 2.600, minggu ini peluang besar 2.700-an. Disclaimer, ini harga tanggung, harga pucuk dekat resisten. Tergantung bagaimana Bapak Ibu skenario-nya. Kalau menurut saya kalau dia besok lanjut rebound itu cukup bagus ya untuk Arto. Lanjut BTPS yang ditutup di harga 910 terkoreksi 0,54%. Asing net buy. Kali bukan semuanya BTPS akumulasi walaupun tipis. Technical BTPS bagus. Pokoknya biarin aja dia sideways, yang penting gak jebol 880. Kumpulin dulu kalau Bapak Ibu berminat. Potensi tembus ke 1000. Mudah-mudahan potensi tembus BTPS. Lanjut NISP yang ditutup di 1320 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya NISP didistribusi. NISP masih aman di atas 1300, masih aman. Mudah-mudahan minggu ini rebound karena MACD-nya sudah golden cross arah atas. Cuman memang volume belum mendukung. Tapi kalau minggu ini bisa tembus 1350 1360 cukup bagus untuk NISP di akhir Januari minggu depan. Ya, kita lihat minggu ini. Pokoknya kalau Bapak Ibu minat bos 1300 buang aja, 2,5% maksimal 3% buang aja. Kalau mau pakai stop loss, kalau nggak mau pakai stop loss silakan di hot. Asal sabar. NISP. Lanjut BNGA yang ditutup di harga 1745 terkoreksi 0,85%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BNGA akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. BNGA masih aman. Pokoknya di atas di atas 1700 masih aman. Tinggal tunggu tembus. Kalau minggu ini tembus 1800 bagus. Apalagi BNGA
walaupun koreksi hari ini tetap ada akumulasi. Ya, harusnya sih tembus. Potensi besar 1800 tembus minggu ini. Mudah-mudahan BNG. Saham terakhir BRIS yang ditutup menguat tipis 0,36% ke harga 2770. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BRIS akumulasi. BRIS saat ini masih bagus. 2800 mudah-mudahan tutup di atas ini. Kalau tutup di atas 2800 Jumat besok, minggu depan 3000. Ya, yang penting minggu ini tembus dulu, tutup dulu di atas minimal 2800 saja. Minggu depan 3000 disentuh. Ya, kita lihat BRIS. Itu aja. Apalagi BRIS ada akumulasi hari ini. JP, AK, ODBK, Akum. Menarik harusnya BRIS. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonata dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.